dengan yang varietas yang produktivitasnya lebih tinggi seperti itu. Kopi kita itu, kopi Indonesia ini ya, itu punya keunggulan yang tidak dimiliki sebenarnya oleh negara-negara yang lain. Ya kan? Karena apa? Karena kopi itu ya, cita rasa kopi itu sendiri, dia kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan mikronya ya, lingkungan di mana dia tumbuh. Ya. Cuaca, iklim, apakah itu termasuk juga cuaca, termasuk iklim, termasuk tinggi tempat, termasuk jenis tanah dan sebagainya. Dan Indonesia itu tipe lingkungan mikronya itu bervariasi sekali, banyak sekali. Mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ya toh? Jenis tanahnya misalnya katakanlah ada tanah yang berasal dari aluvial ya istilahnya dari Gunung Merapi gitu kan. Ada dari Gunung Merapi, ada yang bahan induk itu maksudnya asal muasalnya tanah itu ya. Ada yang dari batu karang misalnya gitu kan. Ada juga tanah yang bahan induknya itu organik dari sisa-sisa tumbuhan dan namanya gambut tadi itu. Ya seperti itu. Dan Indonesia itu kan ada 17.000 pulau. Gitu, lebih. Nah, setiap pulau ini juga mempunyai ekosistem yang dari segi ketinggian dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Ya toh? Ekosistemnya itu. Jadi artinya di Indonesia ini ya, kalau 17.000 pulau, jadi minimal itu ada 17.000 ekosistem. Sangat besar ya. Dan itu semua membentuk cita rasa kopi yang berbeda-beda. Bayangkan. Jadi paling tidak di Indonesia ini ada 17.000 varian cita rasa kopi. Bayangkan. Mana ada di dunia seperti itu? Itu salah satu keunggulannya Indonesia gitu. Jadi dan itulah salah satu modal dasar lah boleh dibilang. Indonesia itu untuk bisa disebut sebagai surganya pencinta kopi. Surganya pecinta kopi. Karena begitu banyak tadi itu. Ya, 17.000 pulau. Kalau masing-masing itu menghasilkan satu saja varian cita rasa kopi, kan berarti sudah 17.000. Wow, oke. Saya amazed sekali dengan hal itu ya. Kalau kita bisa seperti itu ya, Pak ya, dan mungkin bisa menguasai kopi di dunia. Iya. Dan sekarang itu sudah ada berapa ya? Kalau nggak salah 46 ya. 46 varian cita rasa kopi yang terdaftar di Kementerian Kumham, namanya indikasi geografis ya. 46 ya, masalah sekarang itu ya. Jadi itu kan masih sedikit sekali kalau dibanding 17.000. Betul. Ya, jadi itulah yang namanya ada kopi Gayo, ada kopi Mandailing, ada kopi Simalungun, ada kopi Semendo, ada kopi Robusta Lampung, ada kopi Java Prianger. Nah, itu sebenarnya varian cita rasa sebenarnya juga itu. Seperti itu. Ada Kintamani Bali gitu kan, ada ya di Lombok juga ada, di Makassar ada Sulawesi, ada Toraja gitu. Ada Papua seperti itu. Macam-macam. Jadi sekarang baru 46 yang terdaftar ya. Di kementerian ya, Pak ya. Kementerian Kumham ya. Kumham. Baik. Itu mungkin akhirnya ini bisa jadi salah satu PR mungkin ya untuk kita juga ya, Pak ya, bahwa kita sebagai negara yang besar, punya lahan yang besar, punya lahan yang variatif, mungkin budidaya kopi ini bisa semakin ditingkatkan lagi. Betul ya, Pak ya? Karena kan ya saya sebagai anak muda pun suka sekali sama kopi ya, Pak. Kalau misalnya ada kopi baru nih gitu kan, langsung coba yuk gitu kan, gimana sih rasa kopinya gitu. Ya walaupun sedikit awam-awam sedikit gitu ya, tapi lidah kan bisa merasakan sedikit juga. Kita sedikit
meninggalkan tentang pertanian kopi, kita sekarang beralih ke ini Pak. Sekarang kan teknologi bisa dibilang sangat canggih ya. Bahkan kalau kita tahu bahwa banyak sekali robot-robot yang menjadi waiters, pelayan, koki, bahkan sekarang juga ada yang menjadi barista kopi. Ini robot yang dijadikan sebagai barista kopi. Itu Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, sah-sah saja, Tan. Teknologi kan itu kan untuk memudahkan ya pada prinsipnya, yang memudahkan dan mengefisienkan begitu kan. Ya, boleh aja toh kita menggunakan teknologi untuk membantu pekerjaan yang ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang berisiko gitu ya, misalnya ya, dengan panas misalnya gitu kan, seperti itu ya kan. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Tapi kalau robot nih Pak, robot meracik sebuah kopi atau menjadi barista, sedangkan barista yang manusianya, menurut Bapak nanti akan racikannya atau rasanya itu berbeda nggak sih Pak? Atau bagaimana? Ya, kalau di industri itu kan ada SOP ya. Ya, sepanjang dia memenuhi SOP itu standar ya, standar operasi ya. Sepanjang dia memenuhi standar itu, ya siapapun yang melakukannya ya akan sama sebenarnya hasilnya. Oke. Ya, seperti itu. Selama mengikuti SOP itu ya? Selama mengikuti SOP itu, ya. Memang ada kegiatan-kegiatan yang sangat membutuhkan keterampilan pribadi gitu ya. Misalnya roasting tadi itu ya. Menyangrai itu ya. Menyangrai itu. Nah, kalau secara boleh dibilang ya semi manual gitu ya. Ya itu peran manusia sangat menentukan di situ kan. Ya seperti kita goreng nasi goreng lah gitu kan. Ya seperti itu. Ya, peran manusia yang ngaduknya itu kan sangat ditentukan gitu kan. Tapi itu kan bukan yang full otomatik gitu ya. Tapi itu kan boleh dibilang ya manual lah gitu, semi manual gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau yang sudah full otomatik misalnya, ya mungkin akan sama hasilnya, ya kan. Sepanjang dia memenuhi SOP yang sudah ditentukan. Oke, tapi sudah ada pembicaraan kah Pak mungkin di komunitas Coffee Lovers ini tentang mungkin para barista robot atau robot-robot yang digunakan untuk meracik kopi, apakah sudah ada pembicaraan itu Pak? Kita belum sampai ke diskusi sampai ke situ ya. Oke. Ya, karena kita kan sebenarnya prioritas yang utama yang harus kita lakukan begitu kan. Sebenarnya tadi itu mengejar produktivitas misalnya gitu kan, jadi produksi yang lebih tinggi per hektarnya gitu kan. Itu di hulunya ya. Terus kualitas yang baik. Nah, itu terkait dengan cara penanganan pasca panen, lalu penyangraian dan sebagainya itu. Seperti itu. Ya, karena itu kan ujung-ujungnya kan daya saing gitu kan. Ujung-ujungnya kan ke daya saing. Ya, kalau produktivitas kita rendah, itu kan sama juga dengan ongkos, ya kan, ongkos per satuan unit produksi itu tinggi kan. Kalau produktivitas kita rendah gitu. Dan oleh karena itu daya saingnya jadi kurang berdaya saing kita. Iya, karena kalau di awal itu startnya tidak terlalu baik, bagaimana nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Itu dari segi kualitas ya. Oke, tapi Bapak tadi kan juga sedikit mention bahwa di Coffee Lovers ini juga banyak sekali barista-barista ya. Dan barista kalau saya bilang mungkin jadi salah satu pekerjaan yang anak-anak muda ini juga banyak yang digandrungi oleh anak-anak muda nih, para barista ini ya. Mungkin
banyak yang apalagi baru lulus sekolah atau kuliah belajar untuk menjadi barista seperti itu. Tapi kan kita tahu bahwa banyak sekali syarat-syarat untuk menjadi barista ya Pak. Dan menjadi barista kan nggak cuma bikin kopi yang enak aja ya. Mungkin menurut Bapak sebagai coffee lovers nih ya, mungkin dari pribadi atau mungkin sebagai dari komunitas coffee lovers, parameter apa sih untuk menjadi barista dan nggak cuma bikin kopi yang enak, tapi harus apa sih jadi barista itu? Ya, faktanya lah ya, barista itu kan apa namanya orang yang paling depan begitu kan, yang menghadapi customer, ya kan? Ya. Ya, artinya dia harus di samping keterampilan teknis sebagai seorang barista, peracik kopi dan sebagainya gitu. Ya, artinya dia juga harus bagaimana beretitude, bagaimana supaya menarik, bagaimana bisa menjadi apalah ya, itu kan dia paling depan, ya kan? Bagaimana untuk bisa buat customer itu nyaman dan mau ya, buat seperti balik itu, lagi ya. Ya, seperti itu. Bukan cuma kopi yang enak ya, tapi ramah seperti ya, apa seperti gitu. itu. Ya umumnya seperti itu sih faktanya begitu ya. Sekalipun sebenarnya itu bisa dipisahkan juga gitu ya antara barista dengan apa istilahnya yang paling depan gitu ya. Oke, kita udah ngomongin tadi pertanian kopi, Iya, kopi-kopi ya Pak. Ya, Saya sekilas lupa ya. nih, Ya. sebagai bintang tamu Bapak belum saya tawarkan minum, boleh Pak minum dulu iya, dong. iya, Ini tuh, ada ya, kopi ya. Until Tapi saya sudah Tomorrow. minum duluan. Oh, udah minum duluan. Baik, saya minum aja berarti ya belum pemirsa ditawarin ya. udah nyosor aja. Ya. Kopi Until Tomorrow. Kalau bisa Until dinilai dari Coffee Lovers berapa Pak? Kopi Until Tomorrow ini. Waduh. Jujur Pak, jujur atau Iya, atau iya, sedikit iya, iya. gimmick nih? Enak Jujur banget, dong. enak Enak banget. ya? Suka banget juga saya. Ya. Oke, ini Berarti apa itu kalau istilahnya klop ya? gold. Gold ya? Gold ya. Tadi sangat suka banget ya. Suka banget. Bukan sangat-sangat suka Bukan, ya. sangat-sangat. Ya. Oke. Ini masuknya gold ya. Ini adalah kopi susu gula aren atau signature UT yang memang salah satunya yang digandrungi oleh para customer Until Ya, Tomorrow ini. ya. Jadi gold ya. Oke. Until Tomorrow kopinya gold. Selamat. Oke, balik lagi ini ke saya tadi sedikit menyinggung gold, platinum yang ada di metode penilaian dari klub. Ini pemirsa salah satu apa ya Pak? Form penilaian. Form penilaian dari klub ya. Ini ada 9 parameter. Ada 9 parameter yang digunakan oleh Yang coffee dinilai, lovers gitu ya. Coffee lovers untuk melakukan penilaian klub. Coffee lovers preference apa tadi Pak? Coffee lover preference taste. Taste, oke. Saya lupa Cita taste-nya. rasa ya, Iya. taste. Bukan Ini taste, apa ya? tapi taste. Jadi parameternya itu ada aroma, flavor, kepahitan, keasaman, ketebalan, rasa manis, keseimbangan, rasa asing, dan kesan tertinggal. Ya, aftertaste itu. kesan Aftertaste-nya. tertinggal. Ini nilainya juga parameternya ada 1 sangat tidak suka, 2 kurang suka, 3 suka, dan 4 sangat suka. Sangat suka, ya. Oke, ini menarik sih pemirsa karena memang saya berasa jadi juri ya. Bisa. Saya berasa jadi juri ini megang form penilaian Ya, ini. Karena juri kita itu tadi itu ya dari 12 orang itu hanya 3 saja yang profesional juri ya gitu kan. Yang 9 itu publik. Jadi Oke. karena yang mau kita perkirakan atau yang mau kita ramalkan gitu ya, itu adalah bagaimana persepsi konsumen nantinya gitu. Berarti bisa dibilang ini tuh subjektif ya Pak ya, tidak objektif atau bagaimana sih Pak mungkin penilaiannya sendiri? Ya, subjektif tetapi ada nuansa memperkirakan begitu ya. Jadi seperti pedagang bakso lah begitu ya. Ya kan, pedagang bakso itu kan dia sebelum
menjual baksonya kan dia cicipin tuh. Oke. Dia cicipin kan pakai subjektifnya dia sendiri kan. Tapi kan dia ada meramalkan kira-kira ini konsumen akan suka nggak sih kayak gini gitu loh, rasa kayak gini. Oke. Seperti itu loh. Jadi dia nilai, wah ini rasanya mah kurang asin ya gitu, atau kurang apa gitu kan, kurang gurih atau kurang apa gitu kan. Oh, berarti ini kayak misal mungkin kalau contohkan adalah kopi Yuti ini ya Pak ya. Misalnya dicicipi oleh 12 orang. 12 orang. Itu berarti tanpa tahu itu kopi dari mana, itu Oh iya, merek apa, iya, seperti iya, itu ya iya, Pak ya? iya. Jadi sekalipun tadi basisnya by merek gitu ya, tapi ya nggak boleh tahu dong itunya. Jurinya itu nggak boleh tahu ini mereknya apa gitu. Oh, berarti Pokoknya yang sudah tersaji aja. Berarti itu adalah walaupun ini subjektif tapi diwakili oleh 12 orang itu untuk bisa memenuhi kriteria parameter penilaian dari klub itu ya Pak ya berarti? Iya, ya. Yang kita perkirakan ini kan sebenarnya persepsi konsumen. Jadi 12 orang ini ya sekalipun sebenarnya secara statistik ya nggak mungkin lah bisa mewakili konsumen yang begitu banyak begitu ya. Dari sampling dan populasinya sendiri juga Iya, berbeda. iya. Tapi ini berarti mewakili lidah-lidah atau cita rasa dari setiap kopi ini memang seperti apa? Berarti Iya. ada Tapi kan perwakilannya minimal kan dia bisa memperkirakan. Ya tadi tukang bakso itu kan, dia kan cuma sendirian tuh. Bukan 12 orang, cuma sendirian. Tapi kan dia bisa menentukan bahwa ini kira-kira akan kurang disukai konsumen atau tidak gitu kan, atau akan disukai konsumen atau tidak. Dia sendirian bahkan begitu kan. Oke. Ya, Jadi sebenarnya metode klop ini itu biasa sudah dilakukan oleh industri makanan minuman, Mamin ya, makanan minuman. Jadi kalau industri makanan, bahan makanan gitu ya, sebelum dia produksi massal begitu ya, kalau pabrik gitu ya, kan dia kalau pabrik kan sekali produksi kan 1 juta pieces gitu misalnya gitu kan. Nah sebelum itu dia lakukan tes dulu, tapi biasanya dia mengundang banyak orang gitu kan. Biasanya itu minimal 75 orang tuh, 75 sampai 100 orang dia undang, lalu dia minta mencoba, lalu diminta kesannya seperti apa. Oke. Seperti itu. Pendekatannya seperti itu sebenarnya klub ini. Oh baik. Jadi ini dari Coffee Lovers ini kenapa akhirnya ada klub adalah yaitu dia ya untuk selain kita bisa tahu kopi-kopi mana saja yang memang enak, tapi juga untuk mewadahi para pecinta kopi, para penikmat kopi seperti itu ya Pak ya. Iya, ya. Dan ini sebenarnya terutama berguna untuk si produsen itu sendiri. Oke. Ya kan? Jadi, nah tadi kan ada 3 orang ya yang penguji profesional itu. Nah penguji profesional itu dia bisa memberikan rekomendasi, ya kan, untuk meningkatkan, gitu kan, nilai, untuk meningkatkan nilai produk ini apa yang harus dilakukan. Misalnya dari 9 itu tadi, 9 parameter, ternyata yang rendah nilainya itu misalnya dari segi kepahitannya misalnya gitu kan. Ya kan? Nah, si juri ini yang profesional itu tadi itu, dia sebenarnya bisa sebagai konsultan juga gitu untuk meningkatkan nilai kepahitan itu. Ada gitu. konsultasinya berarti? Bisa, kalau mau ditindaklanjuti gitu kan. Ya kan? Wah, Kan menarik. dari form ini kan nanti kelihatan mana yang sudah tinggi nilainya, ya kan, dari 9 parameter itu, dan mana yang masih rendah nilainya gitu kan. Nah, yang rendah ini bisa ditingkatkan gitu kan dengan ya rekayasa teknis ataupun pemilihan bahan baku dan sebagainya. Oke. Kalau misalnya nih, wah ini kurang nilai keasamannya masih rendah gitu kan. Nah, artinya harus ditambah bahan baku yang membawa rasa asam gitu. Gitu loh.
Kalau itu blend ya, Iya, kalau iya, itu iya. blend. Berarti catatan ini juga bisa bukan hanya ini tuh bukan cuma buat lomba aja tapi juga emang Oh catatan ya iya, untuk iya. para produsen. Parameter mana yang masih perlu ditingkatkan? Baik. Gitu. Dan ada konsultasinya juga ya? Bisa. Gratis nggak sih Pak? Gratis nggak sih Pak? Atau mungkin ada biayanya nih? Ya, kita belum memformulasikan itu. Oke. Jadi mungkin kalau ada nanti bisa info-info nih ya Pak. Mungkin untuk para pecinta kopi yang memang mereka Siap ya. ya yang buat kopi, yang menanam kopi seperti itu bisa ya. Oke. Pak, ini klub ini sendiri, ini kalau keunggulan dan kelemahannya sendiri apa ya Pak? Ya, pertama dari segi kegunaannya lah gitu ya. Gunaannya itu seperti tadi saya udah bilang, kita bisa melihat atau bisa mengetahui parameter apa yang masih perlu ditingkatkan, ya kan? Nah itu mungkin ini nantinya akan memperbaiki atau menyempurnakan SOP, Oke. ya kan? SOP. Jadi misalnya selama ini si produsen itu menyangrai itu sampai pada level apa namanya dark, misalnya dark itu artinya matang banget begitu ya, matang banget. Lah ternyata dari penilaian ini, wah ini terlalu pahit gitu kan. Jadi kamu harus kurangi levelnya. Jadi misalnya ke medium begitu kan, seperti ya kayak steak lah, ada kan medium rare. Medium rare. Medium rare, gitu. Ternyata konsumen kurang suka gitu dengan yang well done gitu. Oke. Seperti, ya. Jadi kamu harus ubah SOP-nya. Seperti itu tuh keunggulan salah Keunggulan satunya. salah satunya. Salah satunya ya. Kalau kekurangan atau kelemahannya, Pak? Kalau kelemahannya ya itu tadi, Mbak Dian sudah bilang juga, ini kan selera orang kan macam-macam gitu ya. Jadi artinya bisa jadi ya tidak sepenuhnya mewakili selera konsumen begitu ya. Itu terus terang aja gitu kan. Cuma 12 orang bisa mewakili 1 juta orang misalnya. Iya kan? Tapi itu ya mendingan daripada cuma 1 orang. Ya kan? Kayak penjual soto, bakso atau itu kan cuma 1 orang aja tukang itu yang atau chef gitu kan? Dia kan cuma 1 orang tuh yang lumayan daripada 1 orang kan 12 orang kan udah lebih baik barangkali gitu ya. Sekalipun secara statistik yang nggak mungkin dia bisa mewakili sekian juta orang. Ya, jadi itu ya keunggulan dan juga kekurangan dari klub ini ya. Dan semoga memang ini semua sesuai dengan tujuan dari Coffee Lovers membuat klub agar di atasnya sendiri nih sebelum masuk ke hilir, sebelum masuk ke mulut, kopi-kopi ini punya kualitas yang baik seperti itu ya Pak ya. Itu apakah menjadi salah satu visi misinya dari Coffee Lovers ini Pak, dari klub ini? Ya kalau kaitannya dengan visi misi kita ya. Visi kita itu kan, nah seperti tadi sudah dibilang di awal ya, Indonesia the paradise for coffee lovers. Jadi atau Indonesia surganya para pencinta kopi gitu kan. Ya ini kan ada kata-kata surga ya. Ya kita meminjam istilah aja ya sebenarnya, bukan surga yang sesungguhnya ya. Seperti apa sih yang bayangan kita surga itu gitu kan? Itu kan kira-kira nih ya. Ini bukan tafsir yang sesungguhnya, tetapi kira-kira aja. Itu suatu tempat gitu ya, atau wilayah atau daerah yang di situ berlimpah kenikmatan. Gitu. Kalau surga yang beneran kan banyak digambarkan itu segala kenikmatan ada di situ. Ada di sana. Walaupun kita belum pernah ke sana ya. Belum pernah ke sana. Ya, jadi kita hanya ada di surga kopi ya. Kata kuncinya itu dari nikmat itu tadi. Kata nikmat itu yang menjadi kuncinya. Artinya kalau Indonesia the paradise for coffee lover, Indonesia adalah surganya para pencinta kopi. Ya di Indonesia itu
banyak sekali kopi-kopi yang rasanya nikmat gitu. Gitu ya. Nah, itulah jadi surganya pecinta kopi. Banyak sekali. Dan Jadi itu hubungannya. Artinya kita harus punya metode ya. Harus punya instrumen untuk menilai kenikmatan. Gitu. itu Pak, terima kasih Terima banyak kasih ya sudah banyak. sudah mau datang ke sini berbincang Terima kasih dengan banyak, terima saya. kasih Semoga nanti habis ini kita bisa ketemu kembali ya Pak ya dalam kesempatan yang Siap, berbeda. siap, Mungkin saya siap, bisa jadi juri dari klub ya Pak. Ya? Oh, pasti bisa. Pasti bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak dan Bapak jangan lupa saya mau kasih tahu ke pemirsa untuk apa Pak? Like, Dan komen, komen, subscribe. ABC Media Podcast dan datang ke Until Tomorrow Cafe. Oke, dan Itu ya. dan jangan lupa untuk datang ke Until Tomorrow Cafe. Oke, saya Dan Hardianti dan Pak Jamil Musanif. Terima kasih banyak. Mbak Dian. ABC Media menggapai cakrawala Terima kasih. untuk Indonesia. Dadah. Dadah. Salam. Terima kasih, Terima Pak. kasih.